apakah menurut Ibu fasilitas di sekolah ini sudah menunjang siswa-siswi untuk meraih prestasi? Halo Sobat Nesklar, selamat datang di podcast Nesklar. Bersama aku Nurul Badria yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Di sini tentunya aku nggak sendiri dong. Di sini aku bersama Ibu Dr. Anda Tri Setiawati Diah Lestari Wilujeng MPD selaku Ibu Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kelari. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Nah, Sobat Nesklar, tahu gak sih dalam lingkungan sekolah, peran seorang kepala sekolah tentulah sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan yang akan diimplementasikan kepada warga sekolah. Tanpa seorang kepala, kecil kemungkinan sebuah struktur bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kepala sekolah kita tercinta ini tentulah sudah sangat berjasa untuk sekolah kita. Tapi di balik itu semua, pastinya ada usaha, kerja keras, serta perjuangan beliau untuk mencapai titik ini. Nah, sebelumnya boleh diceritakan terlebih dahulu Bu tentang latar belakang pendidikan Ibu hingga bisa sampai seperti sekarang ini. Tentu saja pendidikan formal saya itu ya mulai SD ya, TK, TK, SD. Saya sekolah di SD Kalianyar 1 Surabaya. Saya wong Surabaya. Oh, jadi SMP-nya saya juga SMP Negeri 8 Surabaya dan SMA-nya juga di SMA Negeri 3 Surabaya. Ibu sendiri asli orang Surabaya? Iya, saya asli orang Surabaya. Berikutnya setelah saya lulus SMA, saya masuk ke Akademi Wartawan Surabaya dan lulus. Bersamaan dengan itu saya juga kuliah di IKIP Negeri Surabaya, FPBS, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Itu jurusannya bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang. Wow. Kokoro no Tomo, lagu yang paling jadi favorit saya. Iya. Kemudian selain itu saya juga melanjutkan S2 di UHAMKA Manajemen Pendidikan di Jakarta. Oh, di Jakarta. Karena saat itu saya sudah ada di Karawang, jadi dekat kuliahnya di Jakarta. Oh, Ibu di Karawang itu merantau untuk melanjutkan kuliah? Di Karawang saya sejak tahun 1992 itu setelah pulang dari Jepang. Setelah pendidikan di Jepang? Iya, jadi saya tidak kembali ke Surabaya, tapi saya melanjutkan tugas di Karawang. Gitu. Melanjutkan tugas itu sebagai seorang pengajar atau? Iya, awalnya pengajar. Jadi saya awalnya SK PNS saya atau capak saya, calon pegawai negeri sipil, kemudian PNS itu diawali dari SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian tahun 1991 sampai 1992 itu saya mendapatkan beasiswa dari Japan Foundation. Itu memberikan beasiswa pada guru-guru seluruh dunia. Jadi saya mendapatkan teman banyak dari berbagai negara. Demikian. Nah, setelah pulang dari Jepang, saya kemudian pindah atau mutasi di SMA Negeri 1 Teluk Jambe. Tahu nggak? Tahu. Iya, depannya Unsika itu ya. Saya di sana kemudian menjadi guru bahasa Jepang. Berikutnya ada pemilihan guru berprestasi. Alhamdulillah saat itu saya mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten sehingga mewakili ke tingkat provinsi. Dimulai dari situ apa sih namanya? Karir itu semakin ya alhamdulillah aja ada jalan menuju yang lebih baik lagi. Iya. Dengan adanya
guru berprestasi dan bekal saya pernah belajar di negara lain, itu akhirnya ada tes kepala sekolah. Tes sebagai calon. Iya, tes calon kepala sekolah. Nah, saya berhasil. Tentu saja setelah berhasil itu kan tidak langsung ditempatkan ya. Kita mesti menunggu waktu yang tepat dulu. Artinya sampai ada sekolah yang kosong untuk saya gantikan. Nah, sebelum jadi kepala sekolah yang betul-betul kepala sekolah itu saya mendapatkan tugas PLH di SMA Negeri 1 Teluk Jambi Barat. Oh, Teluk Jambi Barat. Iya, jadi Teluk Jambi Barat itu pecahan dari SMA Teluk Jambi Timur, SMA Teluk Jambi. Jadi SMA Teluk Jambi Barat ada, tapi kepala sekolahnya masih kepala sekolah SMA Negeri Teluk Jambi. Oh, jadi pada saat itu kepala sekolah di SMA Teluk Jambi itu memberi tugas pada ibu untuk menggantikan posisinya. Iya, di Teluk Jambi Barat. Nah, itu sekitar 2 tahun mungkin. 2 tahun di sana, tapi tetap karena saya juga masih mengajar, jadi tetap mengajar di Teluk Jambi, tapi mendapat tugas kepala sekolah di Teluk Jambi Barat. Oke. Nah, lanjut. Iya. Nah, setelah itu saya mendapatkan SK yang betul-betul menjadi kepala sekolah, tepatnya di SMA Negeri 1 Ciampek. Tahu. Nah, itu di sana saya mulai mendapatkan kepercayaan diri bahwa ini adalah sekolah saya dan saya harus berbuat semaksimal mungkin untuk sekolah ini supaya menjadi bagus. Demikian. Sekolah yang awalnya masih beberapa kelas saja, kemudian lapangannya itu masih kayak kubangan. Akhirnya saya di sana selama 5 tahun itu sudah merubah total. Jadi saya minta bantuan DAK dan ke pemerintah untuk membangun sekolah itu. Dan setelah 5 tahun ada lagi SK yang turun dan saya ditempatkan di SMA 1 Kelari ini dan ketemu dengan Nurul yang cantik ini. Ibu bisa aja. Iya, benar. Akhirnya ya Bu, setelah perjalanan yang sangat panjang, kita bisa bertemu di sekolah kita tercinta ini. Iya, benar. Nah, berdasarkan pengalaman belajar serta mengajar Ibu selama ini, menurut Ibu apakah fasilitas di sekolah ini sudah cukup untuk menunjang prestasi siswa dan siswi? Kalau dikatakan cukup. Tapi kalau akan diperbaiki lagi supaya lebih lengkap, itu ya tentu saja akan memudahkan siswa-siswa di SMA 1 Kelari ini untuk menunjukkan kebolehannya. Demikian. Contohnya apa? Gini, sebelumnya kan tidak ada panggung seni ya. Iya. Tapi setelah kami bangun panggung seni itu, ternyata anak-anak itu menikmati. Demikian. Jadi kalau latihan apa-apa itu langsung di sana. Itu ada perasaan bangga gitu di hati saya. Oh, ternyata dengan adanya panggung seni ini mereka bisa menunjukkan kebolehannya, kemampuannya, terus tidak grogi lagi. Demikian, melatih kepercayaan diri kita sebagai seorang siswa ya Bu. Betul sekali itu. Selain panggung seni, adakah fasilitas lain yang ditambah setelah Ibu menjabat di sekolah ini? Nah, yang paling kelihatan ya ini ruangan ini. Awalnya kan dari jurnalistik ya. Iya. Ekskul jurnalistik. Kemudian ketika bendahara mengatakan, Ibu kalau misalkan kita menggunakan dana ini untuk membangun ini, silahkan saja. Anak-anak antusias untuk mempergunakan atau memanfaatkan ya. Kalau kita membangun gitu ternyata anak-anak tidak suka, ya percuma saya gitu kan. Ternyata akhirnya saya lihat,
ternyata bisa membuat anak-anak semakin punya kreasi-kreasi yang membanggakan demikian. Yang saya dengar di SMA Sekerawang yang punya podcast ini baru kita loh. Wow, sangat keren ya teman-teman. Ya makanya saya berharap ekskul jurnalistik ini bersama dengan podcastnya akan semakin sukses. Demikian. Jadi anak-anak yang ada di ekskul ini tunjukkan kemampuan kalian. Biarkah dunia tahu bahwa kita mempunyai ekskul yang betul-betul bisa dibanggakan. Apakah menurut Ibu fasilitas di sekolah ini sudah menunjang siswa-siswi untuk meraih prestasi? Yang pasti jawabannya sudah. Tapi untuk dikatakan puas, itu saya belum puas. Iya. Jadi siswa-siswi di sini itu punya banyak kelebihan yang harus digosok dan diberi fasilitas supaya dia tampil dengan baik. Contohnya demikian, Paskibra. Iya. Itu kalau kita tidak mensupport dengan seragam, dengan fasilitas, misalkan mereka latihan itu kita juga perhatian, itu ya mustahil ya akan bisa berhasil seperti sekarang. Saya kemarin mendapatkan piala yang besar sekali. Itu betul-betul membuat saya terharu. Sangat membanggakan ya Bu. Membanggakan sekali. Jadi jangan dipikir SMA Negeri 1 Kelari ini hanya sekedar SMA di kecamatan. Kita masih bisa dan harus bisa sejajar dengan SMA yang ada di Kota Kerawang. Dengan apa? Ya dengan giat belajar, terus kemudian sekolah menunjang dengan fasilitas-fasilitas yang baru. Gitu. Ya. Untuk kedepannya, adakah fasilitas yang akan Ibu tambahkan untuk meningkatkan prestasi siswa-siswi di SMA 1 Kelari ini? Ini angan-angan ya. Iya. Jadi setelah yang saya kerjakan di sini sudah ada lapangan basket, kemudian itu bisa dipakai untuk tenis meja dan lain sebagainya, untuk lari juga bisa. Saya masih ingin membuat bukan kelas ya, semacam aula di atas sederet dengan ini. Jadi kan ada kelas yang atasnya belum terbangun ya itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah tahun depan saya ingin membuat kelas sebagai aula siswa-siswi. Iya. Selama ini kan mungkin pendapat orang-orang itu kan kita sudah punya aula ya sekarang ini ya, ada renov kelas 3 kelas sudah saya buat terbuka dan itu sudah bisa dijadikan aula sehingga kalau ada rapat orang tua sudah siap di sana. Tapi itu fungsinya kan kelas. Jadi ketika kita pergunakan, maka anak-anak itu harus beralih gitu. Dia belajarnya di tempat lain. Itu rasanya kurang gitu. Jadi nanti akan bukan saya bangun yang bangun itu kan pasti. Saya masih berharap sekali bisa membuat aula yang betul-betul aula yang bisa digunakan teman-teman untuk berlatih. Berlatih itu apa? Mungkin lari. Jadi tidak di lapangan sana, mungkin lapangannya dipakai olahraga, tapi di ruangan yang sudah disediakan dan lain sebagainya. Terus saya masih ingin satu lagi ya, ekskul itu kita kok belum punya ekskul paduan suara ya? Oh, paduan suara. Sudah ada belum? Belum kan ya? Belum Ibu. Belum ada. Mungkin sebelumnya ada masuk kategori ekskul seni. Oh gitu. Iya. Seni daerah, jadi mungkin ya gitu sih. Iya kan Ibu? Ada teater ya? Iya. Mungkin sebelum-sebelumnya terkemas dalam ekskul teater. Oh gitu.
Saya termasuk orang-orang yang senang seni. Maksudnya gini, saya tuh kalau lihat ada paduan suara yang bagus, kemudian itu di SMA dan SMK lain itu ada angklung gitu tuh. Di sini saya lihat ada angklung, kok nggak pernah ada yang memainkan atau karena gurunya nggak ada. Tapi nanti kalau memang ada peminatnya, ya kita cari gurunya gitu. Ya maksudnya hanya sekali seminggu aja gitu. Jadi ada ada yang sedikit seni gitu. Tari sudah ada ya? Tari sudah ada. Tari sudah ada, sudah bagus itu. Kemudian paduan suara yang belum khusus untuk paduan suara saja dan musiknya gitu. Seni musik. Kalau itu ada alat-alat band itu gimana? Itu dipakai nggak? Kan ada drum, ada gitar dan dipakai. Ya, mungkin jadi di beberapa event besar sebagian siswa di SMA 1 Kelari yang memiliki bakat di bidang itu mungkin mereka akan berlatih untuk tampil gitu. Oh gitu, iya. Karena saya di sini sejak tahun 2020 ya Bu ya. Jadi saat itu pandemi. Jadi untuk perpisahan belum pernah menggunakan alat-alat itu gitu. Terhalang oleh corona ya Bu. Iya. Tapi mudah-mudahan corona atau pandemi ini segera berlalu, kita bisa sekolah seperti biasa. Tapi tetap harus waspada dan protokol kesehatan dipakai. Nah, gak kerasa nih kita udah di akhir pembicaraan. Sebelumnya, Ibu ada pesan dan kesan untuk kita semua sebagai siswa-siswi SMA 1 Kelari untuk dapat lebih memajukan sekolah kita ke depannya? Tentunya saya sebagai pimpinan di SMA 1 Kelari ini berharap supaya anak-anak yang sudah ada, jadi siswa-siswi yang ada di SMA 1 Kelari ini semakin pertama mencintai, karena dengan mencintai sekolah kita, maka kita akan berusaha menjaga, kemudian berbuat semaksimal mungkin agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang bagus. Karena tidak akan tanpa usaha maka tidak akan ada yang bisa kita banggakan. Demikian. Jangan merasa jangan merasa minder, jangan merasa tidak percaya diri, karena sekolah kita ini adalah sekolah yang besar dan murid-muridnya ternyata mempunyai prestasi yang amat sangat bagus. Dengan adanya kita di setiap lomba-lomba itu kita selalu ada. OSN kita juga ada yang masuk sampai tingkat provinsi. Memang hal-hal itu tidak bisa langsung ya, jadi tidak instan masuk langsung menang, enggak. Kita harus mulai dari awal, perlahan-lahan tapi pasti. Semangat untuk anak-anakku SMA Negeri 1 Kelari dan guru-gurunya juga. Terima kasih sekali Bapak Ibu guru telah membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Mungkin itu. Nah, Sobat Nesklar, ternyata untuk mencapai prestasi itu tidak mudah ya. Tetapi kita nggak boleh nyerah gitu aja. Sekolah kita selalu mensupport kita untuk mencapai prestasi. Selain dalam bentuk fasilitas, dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah juga terkemas dalam bimbingan serta pelatihan. Nah, sebaiknya kita sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Kelari yang baik dapat menggunakan fasilitas tersebut secara maksimal guna melahirkan prestasi-prestasi baru yang akan mendatang. Akhir kata, saya Nurul Badriah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Nesklar berikutnya.